Fakta laga perdana Garuda Muda kontra Kyrgyzstan. Timnas U24 diprediksi lolos perempat final Asian Games. Sandy Walsh bermimpi ke Piala Dunia di bawah sentuhan STY. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kyrgyzstan dirundung duka, Timnas U24 diprediksi lolos perempat final Asian Games. Menghadapi Kyrgyzstan di laga perdana penyisian Grup F Asian Games 2022, Timnas U24 Indonesia tampil di luar dugaan. Bahkan Kyrgyzstan sendiri tengah dirundung duka. Pasalnya salah satu tokoh sepak bola Kyrgyzstan bernama Choi Bekov Tairbek Orosbekovic dikabarkan meninggal dunia pada minggu lalu. Sosok yang berpengaruh di sepak bola Kyrgyzstan itu tutup usia di umurnya yang ke-66 tahun. Kabar duka ini juga dibagikan oleh Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan. Ia sebelumnya sempat menjabat sebagai exco selama beberapa tahun. Terlepas dari hasil laga, diketahui skuad asuhan Indra Syafri hanya membawa 19 pemain, sementara Kyrgyzstan hanya membawa 20 pemain. Beberapa pemain yang dibawa pelatih Maxim Lisitsin turut berlaga pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 2 pekan lalu. Sementara Indra Syafri membawa skuad yang cukup berbeda ketimbang kala Garuda Muda di AS Sintayong pada ajang yang sama. Menariknya pada laga kali ini pelatih Maxim Lisitsin melakukan perubahan pola main yakni menerapkan formasi 4-3-3 kemudian berubah menjadi 4-5-1. Hal itu membuktikan bahwa dilakukannya guna mengatasi permainan Garuda Muda racikan Indra Syafri. Sebab laga perdana terbilang sangat penting untuk menentukan langkah ke babak selanjutnya. Pasalnya Kyrgyzstan hanya menang 1 kali dalam 7 pertandingan sepanjang 2023. Di lain sisi pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini berpendapat tembus perempat final atau babak 8 besar dapat jadi target realistis bagi Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Wajar kalau tim ini tidak dibebani target medali, namun untuk tim yang menang medali emas SEA Games sudah seharusnya pencapaian di Asian Games tidak boleh jelek. Minimal masuk 8 besar itu adalah tuntutan yang tidak besar. Ucap pengamat yang akrab disapa Bungkus. Meski berkaca pada hasil pertandingan yang baru saja terjadi, Bungkus berpendapat bahwa bicara medali masih terlalu jauh untuk Timnas U24 di Asian Games. Persiapan dengan waktu singkat jadi salah satu alasan skuad Garuda Muda bakal menemui jalan terjal untuk melangkah jauh di pentas olahraga Asia. Fakta laga perdana Garuda Muda kontra Kyrgyzstan. Pertama, diperkuat 7 pemain ex juara SEA Games 2023. Dalam pertandingan yang baru saja berlangsung, Garuda Muda diperkuat 7 pemain yang membawa Timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Ketujuh pemain Indonesia ex Timnas SEA Games tersebut adalah Hernando Aris Sutaryadi, Adi Satrio, Bagas Kava, Rizky Ridho, Alpeandra Dewangga, M. Haikal Al-Hafiz, Taufani Muslihudin, dan Titan Agung. Chemistry dan mental juara para pemain tersebut diharapkan bisa menjadi modal tambahan kekuatan Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Kedua, Garuda Muda 2 kali terhenti 16 besar. Garuda Muda sudah 3 kali tampil di Asian Games, yakni pada edisi 2006, 2014, dan 2018. Prestasi terbaik Indonesia di Asian Games yakni melaju hingga babak 16 besar pada 2014 dan 2018. Sedangkan pada edisi 2006, langkah Timnas Indonesia U23 terhenti di fase grup. Dengan skuad seadanya, kini tentu menarik untuk menanti sejauh apa langkah Garuda Muda di bawah asuhan Indra Syafri. Ketiga, prestasi Kyrgyzstan di Asian Games lebih buruk dari Indonesia. Prestasi Kyrgyzstan di Asian Games lebih buruk dari pencapaian Timnas Indonesia U23. Kyrgyzstan tercatat juga baru 3 kali tampil di Asian Games. Namun dari 3 penampilannya tersebut, Kyrgyzstan baru sekali lolos ke 16 besar dan 2 lainnya tumbang di fase grup.
Oleh karena itu, hasil pada laga kali ini akan menjadi penentu langkah kedua tim untuk menatap laga selanjutnya. Debut bersama skuad Garuda, Sandy Walsh bermimpi ke Piala Dunia di bawah sentuhan STY. Fakta menarik datang dari pemain keturunan timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang mengaku sudah tidak sabar kembali ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjalani putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Pada leg pertama yang digelar 12 Oktober, timnas Indonesia akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara pada leg kedua tanggal 17 Oktober, pihak Brunei Darussalam belum menentukan venue pertandingan. Jika timnas Indonesia menang, maka mereka akan masuk ke grup L bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Mereka akan berduel untuk merebut satu tempat di babak kualifikasi putaran ketiga. Mengetahui kondisi tersebut, Sandy Walsh mengaku sangat antusias untuk kembali bertanding bersama timnas Indonesia. Terlebih akan berlangsung di SUGBK yang bisa menampung hingga 70.000 penonton. Menurutnya, laga tersebut akan jadi pengalaman yang menarik karena supporter akan datang untuk memenuhi stadion. Berbicara dengan komposisi pemain timnas Indonesia, Sandy cukup optimis. Pemain yang baru saja mendapatkan debutnya kala menghadapi Turkmenistan itu menilai bahwa pemain-pemain pilihan Sintayong akan bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub KV Mechelen ini menegaskan bahwa jika mereka bisa bermain di Piala Dunia, maka akan jadi sebuah sejarah. Kami ingin pergi ke Piala Dunia dan dengan skuad yang ada saat ini, saya yakin kami memiliki kesempatan. Kami ingin membuat sejarah. Jika kami berhasil, kami akan menjadi legenda hidup. Sepak bola sangat populer di Indonesia, basis penggemarnya sangat fenomenal, tegas Sandy Walsh. Di tengah perjuangan timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022, kini menarik untuk menanti kembali aksi Sintayong bersama timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang.